Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berdurhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang, indah, cantik, ganteng. Apa kabar sahabatku semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini ketemu dengan saya Al-Fakir Dewi Ani Endriyanti dari LDPBNU Pusat. Semoga sahabatku semuanya sehat walafiat, jauh dari wabah, bencana, musibah, COVID. Jauhkan ya Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada beliau, junjungan kita, kekasih kita, rindu kita, cinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah di yaumil qiyamah kita sangat mengharap syafaatnya. Isfa'lana ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah. Isfa'lana. Sahabat-sahabatku yang kami sangat muliakan, ini saya mereview pengajian Rabu yang lalu. Ini saya mengulang. Sesungguhnya kalau kita semuanya tahu bahwa Allah itu maha pemurah, Allah yang ciptain kita, anak-anak kita, Allah yang menyusun tubuh kita yang seimbang, gak bakalan kita akan mengingkarinya, gak bakalan kita akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mukaddimah saya untuk mengajak sahabat-sahabat semua menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solihah, insya Allah. Sahabatku semuanya, Nabi Zakaria saja berdoa pada Allah agar dikasih Allah zurriyatan thayyibatan. Kita buka Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha mendengar doaku. Jadi Nabi saja masih doa kepada Allah agar dikasih Allah zuriyah yang thayyibah. Yang kedua lagi, sekarang Nabi Zakaria lagi. Ali Imran 38. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, la tadarni, janganlah Engkau biarkan fardan, aku hidup seorang diri tanpa keturunan, yang jombloan, jomblowati, sahabat-sahabat, yang tanpa suami, tanpa pasangan. Berikan aku teman hidup, bisa pasangan, bisa suami, bisa anak. Engkau ahli waris yang paling baik. Al-Anbiya 89. Itu doa Nabi Zakaria alaihi salam tentang keadaan diri beliau. Nah sahabat, sekarang kita siapa kita? Siapa kita ya? Siapa kita? Oh, NU. Siapa kita? Gitu ya. NKRI gitu. Jadi siapa kita? Artinya bahwa kita manusia biasa, wajiblah kita berdoa pada Allah. Secara ruhani kepada Allah kita mohon agar apa? Dikasih Allah keturunan. Sahabat yang belum punya pasangan, amalkan doa ayat Al-Anbiya 89. Itu doanya agar sahabat dikasih Allah pasangan. Yang jombloan, jomblowati, ayo ngaku.
ngaku ya, ngaku kepada Allah, diberikan Allah teman sekasur, sekasur ya, seperjuangan, sepiring, sesumur, sedapur. Pokoknya indah deh, indah. Kalau yang bisa, kalau yang indah. Sahabat-sahabat yang kami sangat banggakan. Ada lagi Nabi Ibrahim alaihi salam adalah contoh teladan buat kita semuanya, umat Muhammad, Nabi Muhammad. Beliau berdoa juga pada As-Saffat ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas shalihin. Ya Tuhanku, anugerahkan aku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Nabi saja berdoa agar dikasih anak yang soleh. Lalu bagaimana kita? Bunda-bunda, ayahanda-ayahanda, bagaimana kita kalau istri kita hamil? Apakah malah malas? Apakah malah nggak sholat? Apakah malah apa? Malah nyudamnya yang enggak? Na'udzubillah. Jadi ini secara ruhani bahwa ayah bunda itu wajib usaha kepada Allah secara ruhani dengan doa. Dengan doa ya, para bunda, ayah bunda. Nah, sekarang berikutnya apa? Orang tua wajib memberikan stimulasi yang tepat. Stimulasi yang tepat. Jadi, bagaimana itu? Yang dimaksud dengan stimulasi yang tepat adalah pendidikan bayi dalam kandungan. Jadi gitu bunda, ayahanda. Jadi yang dimaksud dengan stimulasi yang tepat adalah pendidikan bayi dalam kandungan. Surat Al-Insan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtalih. Firman Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tetes-tetes air mani yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, suami istri. Saya gitu ya. Yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena anak kita nanti Allah siapkan ujian, Allah siapkan perintah, Allah siapkan larangan. Maka orang tua wajib membekali agar dia tahan uji, agar dia taat perintah, agar dia nurut larangan Allah. Nah, sejak anak kita masih usia dalam kandungan, orang tua wajib membekalinya. Betul Bu? Betul ayahanda? Kemudian ada lagi ayat Al-Mu'min ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma khalaqnan nutfah. Maaf, saya ulang ya. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. 1. 2. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. 2. 3. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. 4. Fa kasawnal 'idhama lahma. 5. Dan seterusnya. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Nutfah ya, yang melekat. Alaqah. Jadi nutfah itu mani, alaqah yang melekat. Dalam tafsir, beberapa tafsir mufasir yang saya baca Al-Misbah Kiai Aba Quraisy Shihab, beliau mengatakan bahwa apa? Alaqah itu adalah sesuatu yang melekat, yang melekat. Yang melekat. Yang melekat kan Allah. Allah. Nah, manusia ibunya wajib usaha. Sekarang bunda masih alaqah kan, masih alaqah, masih baru melekat. Ternyata emaknya cicilan. Cicilan bunda tuh. Naik motor sembarangan, naik gunung, hiking gitu kan. Terus apa namanya? Kerja keras gitu kan. Namanya para bunda tidak usaha. Karena apa? Karena dalam kandungan kita masih ada alaqah. Setelah alaqah apa? Setelah alaqah kami jadikan segumpal daging. Sudah mulai agak kuat karena daging. Tadi kan alaqah itu segumpal apa ya? Segumpal darah gitu ya. Belum daging. Daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Kuat lagi lah. Kuat lagi sudah. Lalu tulang belulang kami bungkus dengan daging lagi. Jadi setelah daging yang katakanlah ungkul gitu ya, utuh. Ada semacam sel-sel saja. Ada 8 sel. Kita akan belajar lebih lanjut. Nah, sel itu yang akan membentuk tulang, membentuk saraf, membentuk daging. Nah, setelah itu tulang, baru daging,
Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah. Allah lah yang baik ciptaannya. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, jadi dari ayat inilah para bunda, para ayahanda wajib memelihara secara zahiriyah janin dalam kandungan istri ayah atau ibu kita. Kemudian Sajadah ayat 9, summa sawwah, kemudian dia menyempurnakan. Wa nafakha fihi mir ruhi, kemudian Allah meniupkan ke dalamnya roh ciptaan Allah. Kemudian apa? Allah ciptakan as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Gitu kan? Setelah itu Allah kasih apa kita? Allah kasih kita pendengaran, penglihatan, hati, tubuh yang struktur yang banyak. Nah, itulah yang membuat kita harus syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau melihat ayat ini adalah qalilan ma tashkurun, sedikitlah yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi dalam surah Al-Mu'min ayat 14 membagi embrio jadi 4 tahap. Jadi ada 4 tahap. Satu alaqah kan tadi. Alaqah. Alaqah itu adalah merupakan bentuk dari praembrionik yang terjadi setelah percampuran sperma dan ovarium. Jadi baru diaduk ya, baru diaduk antara apa? Antara sperma dan ovarium para bunda ini. Ini kan yang jadi kan, yang Allah ciptakan jadi ini. Bercampur baru itu alaqah. Sekarang kemudian apa? Mudghah. Itu alaqah ya. Alaqah begitu. Alaqah itu artinya adalah apa? Yang melekat seperti lintah, baru melekat seperti lintah. Seperti lintah atau benda yang tersambung atau segumpal darah. Masih bercair kan? Kemudian sekarang mudghah, sesuatu yang mirip dengan sepotong daging atau permen karet gitu kan ya, yang telah dikunyah. Itu mudghah, baru segumpal daging. Terdiri dari apa? Sel-sel atau jaringan-jaringan baik yang sudah maupun yang belum mengalami diferensiasi. Jadi apa namanya? Ada sel-sel, ada sel-sel itulah. Nah, akhirnya apa? Itulah mudghah. Tuh para bunda. Ketiga apa? Setelah itu mengalami apa? Alaqah. Apa? Udham, yaitu tulang belulang. Sahabat yang saya muliakan, jadi dari proses yang sangat panjang itu, kita tidak mampu memberikan roh kepada anak kita. Allah yang kasih roh, Allah yang kasih semuanya, maka adalah bagaimana kita merawat janin tadi. Wajiblah kita mendidik anak secara lahiriah dan secara rohaniah. Sahabat yang saya muliakan, sekarang rohaniah kan, ngomong rohaniah. Secara zahir kita harus pasti makan makanan yang bergizi, yang sehat, gitu kan. Rohaniah doa pada Allah SWT, gitu kan. Ada lagi, jangan lupa ya, anak ini adalah seorang bayi, lahirnya di dunia berada dalam suci atau fitrah, gitu kan. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi dan Nasrani. Jadi gini, bayi itu putih, kitalah nanti yang mengolahnya. Maka ajaklah anak kita ini bercengkerama kepada Allah saat masih dalam kandungan bun. Jangan lupa ya, sering bercengkerama pada Allah Subhanahu wa taala agar bunda dan Allah nyambung terus. Bayi gerak Allah, bayi di perutnya mulai kaku, Allah. Bayi nggak gerak, Allah. Kan gitu kan? Kemudian inilah yang kita sangat harapkan, bercengkeramalah bunda pada Allah, perbanyak sholat 5 waktu, tambahkan sholat sunnahnya, gitu kan? Tambah lagi, ajaklah anak itu untuk selalu syukur pada Allah SWT, gitu kan? Gimana bun? Bagaimana kalau syukur itu masih bayi, masih dalam kandungan? Caranya bisa. Bundanya yang menerima, hatinya yang tenang, yang legowo, sedikit-sedikit terima kasih pada Allah, gitu kan?
Selangkah terima kasih, mundur terima kasih, maju terima kasih. Ini cara apa? Cara mendidik bayi agar dia nanti dewasanya menjadi orang yang sangat syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan syukur pada ayah bundanya. Jadi kalau gitu, pembiasaan ini siapa? Dari ibundanya. Bun, bagaimana kalau bunda hamil emosi terus? Emosi melulu kan? Seorang bilang, itu Bu Dewi soalnya bapaknya bikin emosi. Gitu. Ayo Pak. Itu Bu Dewi soalnya ayahnya bikin emosi. Kenapa? Ternyata ayahnya senangnya mancing terus gak pulang-pulang. Ayo ya yang suka mancing. Ya Kak. Ternyata ayahnya main gaple mulu, Bu Dewi gak pulang-pulang. Ayo ya. Gitu kan. Jadi si bunda ini hatinya agar tenang, tentram, syukur pada Allah, supportnya dari ayah. Betul nggak? Betul lah. Kalau ayah bikin kondusif rumah tangganya, bikin senang hati suaminya, insya Allah bundanya akan menjadi orang yang selalu syukur pada Allah. Efeknya adalah bayinya akan menjadi orang yang syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayinya ya, bayinya. Ini kan ayah, ibu, terus janin. MLM, kayak orang dagang multi marketing gitu kan. Jadi ayah, ibu ke janin, terus kondisi rumah kondusif. Itu kan semua mendukung. Maka yang ketiga, ajaklah si bayi itu selalu mendirikan sholat. Dari mana asalnya? Ya bundanya kan? Ya kan bundanya. Pertama adalah doa pada Allah, selalu doa. Kedua adalah ajarkan si bayi syukur nikmat. Ketiga adalah ajarkan bayi sholat. Dengan cara apa? Yang sholat bundanya, ibunya yang sholat. Maka dia akan merasa. Ajaklah anak itu membaca Al-Quran. Ada teman saya bilang begini, Bu Dewi nggak apa-apa lah yang baca Quran adalah HP taruh di perut, gitu ya. HP diinstal Al-Quran kan dengan murotal, syekh ini syekh itu. Ternyata kata bundanya, saya nggak baca bun, saya ternyata nggak lancar, tuh saya nggak bisa. Boleh nggak saya tempel di perut? Ya boleh aja bun, boleh. Tapi sekarang unsur barokahnya mana? Unsur pahalanya mana? Berarti yang pahala siapa? Yang pahala ya HP yang bacanya, yang baca di dalam HP ini. Nah, jadi kalau gitu ada unsur barokah, ada unsur pahala, ada unsur ketenangan jiwa ayat bayinya, nyambung antara ibu dan tali pusarnya itu ngalir Al-Qur'an yang dibaca. Nah, makanya ajaklah si bayi selalu baca Al-Qur'an. Ibunya yang baca Qur'an. Para bunda yang saya muliakan, biasa ya, terus zikir doa pasti ya, zikir doa itu pasti gitu kan. Kemudian para bunda yang saya muliakan, makanya kan perlu doa dari ayah, dari bundanya gitu kan ya. Kemudian menanamkan hubungan harmonis sama. Jadi gini, ketika hamil wajib orang tuanya selalu harmonis sama keluarga besarnya, sama suaminya harmonis, sama mertua, sama orang tua, tetangga sebelah, kiri kanan, masyarakat seluas itu. Harus ajarkan iti bayi harmonis dalam hidupnya nanti. Bagaimana caranya? Ibundanya yang harmonis, bundanya yang harus harmonis hubungannya. Jadi bunda yang saya muliakan, kan ada kan hadis gini kan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dipadukan bentuk ciptanya dalam perut ibunya selama 40 hari. 40 hari kan ya, 40 hari dalam bentuk mani. 40 hari segumpal darah. 40 lagi segumpal daging. 40 lagi Allah mengutus malaikat untuk kasih ruh. Kasih keberuntungan, kasih ajalnya, kasih kebahagiaannya. Nah, itulah hubungannya apa? Ketika Allah kasih dia roh, ibunya selalu harmonis, maka otomatis berarti bunda ngajak bayinya ketika besar nanti dia harmonis sama orang-orang lainnya. Dari siapa? Dari ibunya, bukan dari orang yang lainnya. Lagi bun, ayah lagi ya, ajak si bayi mencintai taklim. Taklim bun, pergi taklim. Ajak si bayi untuk cinta masjid. Ajak dia ke masjid untuk jamaah, sholat. Nah inilah cara
seorang ibu mendidik anaknya secara ruhani agar dia terbiasa menjadi amal soleh, agar dia jadi anak yang soleh atau solihah. Bapak Ibu, Bunda, jadi dari keterangan saya tadi, apakah mudah bikin anak baik? Apakah mudah menciptakan anak yang baik? Tidak mudah. Ada rentetan yang sangat panjang dari mulai hamil sampai nanti dia usia dewasa. Bapak Ibu, saya punya cerita. Ada seorang anak yang dia semaunya sendiri. Keras wataknya. Kalau disuruh kayak dilarang, gitu kan? Kebalik, kalau dilarang kayak disuruh. Kebalik ya. Disuruh kayak dilarang, nggak mau dia. Dilarang makanya disuruh. Dia sama orang tuanya berani luar biasa. Jadi durhaka lah ya, berani banget jawab omongan orang tua, dia ngebantah orang tua. Ternyata ibunya itu ke psikolog. Psikolog kan, itu andalan kita kan, ke psikolog. Ternyata psikolog itu punya sesuatu analisa yang sangat tajam, sangat luar biasa. Jadi analisanya oke banget, tajam dan terpercaya. Silet kali ya, kayak silet. Jadi terpercaya, tajam gitu ya. Nah ternyata gini, kata psikolog itu, Bu maaf gitu kan, saya boleh bicara empat mata, jangan tersinggung ya Bu dengan omongan saya. Bagaimana Bu psikolog gitu kan? Apakah anak ibu ini dulunya lahirnya tak diinginkan? Aduh, mak jelek, langsung si ibu tersinggung. Apakah anak bunda ini dulu lahirnya nggak diinginkan? Apakah anak bunda ini pernah ingin digugurkan? Apakah anak bunda ini pengen digugurkan sehingga sampai nggak bisa sampai jadi anak? Apakah bunda menggerutu di hatinya waktu bunda hamil? Apakah bunda maki-maki itu bayi lagi hamil? Itu kritisi seorang psikolog yang sangat luar biasa tajamnya. Lunglai ibunya, nangis dia. Ternyata betul. Ibunya bilang, iya Bu psikolog, iya betul. Ini anak tidak saya inginkan. Dulu saya belum mapan ekonominya, saya masih miskin, saya masih ayahnya belum kerjaannya belum ceratan, saya nggak kerja apa-apa, rumah kami ngontrak sepetak, yang bayar juga saudara-saudara, bla 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 lah. Saya hamil, saya minum lah apa, kalau mak kan suka minum tuh nanas lah apa, campur apalah ya, minum Sprite lah apalah gitu diminum yang nggak pokoknya. Ternyata nggak gugur. Nah jadi si jabang bayi itu bicara dalam perut kita. Ibu, saya masih lemah Bu sekarang ini. Ibu berbuat semaunya pada saya. Nanti kalau saya sudah mulai dewasa, jangan salahkan saya kalau saya berbuat semaunya kepada ibu. Seakan-akan itu bayi ngomong begitu, Bapak Ibu. Ayo, kira-kira gitu, kira-kira ada nggak sambung gitu, sambung rasa, sambung cinta, sambung kasih, sambung kepada ibu dan cintanya? Ada, sangat ada. Sangat ada. Itu pertama ya, pertama. Jadi anaknya itu semaunya sudah, kalau disuruh kayak dilarang, kalau dilarang kayak disuruh, dilarang kayak disuruh. Terus udah gitu sama ibunya berani banget. Nah ini karena apa? Karena memang dia tidak dididik dalam kandungannya. Dia tidak diinginkannya. Dia dimaki-makinya. Kalau bisa rontok, hancur. Padahal kan ibunda kan tahu bagaimana gugurin anak kan, itu kan membunuh janin, itu membunuh orang kan, dosa besar. Dosa besar. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa 4 bulan itu sebelum 4 bulan boleh gugurkan. Kalau saya tidak, kalau saya. Jadi ketika zigot itu ketika ketemu dengan pasangannya, gitu kan? Itu sperma kan ketemu dengan sel telur gitu kan, ketemu. Geraknya zigot itu apakah nggak ada ruhnya? Ya ada lah Bun. Ruhnya zigot itu kan yang lari itu kan kecil, lari kan, ketemu dengan sel telur, itu semuanya ada ruhnya dari Allah ruhnya. Ruh zigot, ruh dari sel telur ketemu kan? Nah, memang rohnya anak 4 bulan kan. Tapi rohnya zigot, rohnya zat ada sendiri. Itulah yang saya mengatakan bahwa menggugur bayi itu walaupun 0 bulan juga udah dosa besar. Karena apa? Karena berarti bunda mengingkari roh zigot, rohnya dari sel telur itu kan. Nah, maka si anak tadi ketika membalas pada orang tuanya kayak gitu, yang salah bukan anaknya. Ayo Bun, ayo Bang. Yang salah bukan anaknya, kita yang salah. Kita yang salah. Sangat salah. Nah yang kedua, saya contoh lagi. Ini contoh yang sangat empiris dan betul adanya. Saya punya sahabat, ketika hamil anak bayinya itu, bapaknya selingkuh. Maaf ya, seling gitu ya. Terus ibunya itu nggak terima kan dengan selingkuhnya ayahnya itu. Kalau bapaknya nggak pulang, kalau ayahnya nggak pulang dicari.
Ayahnya nggak pulang kan, main Bang Toyib kan, 3 bulan sekali. Baru dicari. Tengah malam dicari, ayahnya itu nggak ketemu juga, pulang cari lagi. Udah kan? Begitu ketemu suaminya dengan perempuan lain, itu ibunya berani jenggut, nabok gitu kan ya. Itu hamil, ya Allah subhanallah. Nggak lama ternyata anaknya kaya seperti kelakuan ibunya. Beraninya luar biasa, beraninya jelek, beraninya tuh yang suka berantem orang, bikin onar gitu kan. Terus gak pernah takut itu anak. Jadi ibunya sekarang istighfar gitu kan, ya Allah, itulah salah karena saya ngikutin hawa nafsu. Ketika ayahnya tuh seling, dia ternyata tidak di rumah aja zikir pada Allah. Udahlah di rumah aja udah. Jangan dicari Bu, bapak-bapak kalau selingkuh biar aja Bu, teman saya ya. Jadi jangan dicari udah. Kenapa? Kita mendingan apa? Di rumah ngerawat bayi yang di dalam kandungan, ini ngomongnya gitu ya. Dalam kandungan itu berdoa pada Allah, Fatihah bapaknya beribu-ribu kali, pulang pasti. Dahsyatan doa daripada bunda nyari melanglang buana. Kenapa? Karena doa itu kan kayak nur cahaya Allah. Dan nur itu melesat 300.000 kilometer per detik. Bayangin ya, 300.000 km per detik. Itu kalau doa, kan nur, kan cahaya. Langsung ke ayahnya. Tapi kalau bunda mencari pakai acara nyari gojek lah, naik taksi lah, bawa mobil lah, lama kan? Ya kalau ketemu. Kalau enggak, jadi mending doa yang banyak di rumah, jaga janinnya. Ini ngomong lagi hamil ya, jaga janinnya. Doa yang banyak, insya Allah dia akan selamat pulang tanpa luka ya. Emangnya sakit luka ya? Tanpa luka hatiku yang dalam, Bu Dewi. Ya Bu, luka gak apa-apa Bu, sabar gitu. Jadi Bapak Ibu, para bunda, para sahabat yang saya muliakan, jadi kesimpulan omongan saya pada sore hari ini bahwa sesungguhnya perbuatan ibunya ada sambung kepada janinnya, perbuatan ayahnya sambung pada bundanya, bunda ke bayinya, ke janinnya. Terus sekarang mau apa kita kalau gitu? Kan pasti Allah kan marah. Kamu nggak punya anak, pengen anak, sekarang kamu hamil cicilan. Nah, cicilan kan? Hamil cicilan, kamu hamil macam-macam gitu kan? Pasti Allah akan melaknat kita, murka sama kita zolim apa? Kita ingkar nikmat akan kehamilan kita. Maka para bunda yang hamil, ayo sambung hati pada Allah. Agar apa? Agar Allah kasih anak kita rahmatnya. Kasih anak yang baik, yang soleh, yang cantik, yang ganteng, yang pintar, yang apa. Nah, itulah kesimpulan yang ngaji pada sore hari ini. Jadi semoga bapak-bapak, ibu-ibu sabar tanpa batas. Ya Bun? Sabar tanpa batas. Kalau ngomong, Bu Dewi saya itu ada batasnya. Itu namanya apa? Bahasa basyari, saitoni gitu kan. Kalau bahasa ilahi, bahasa malaki, nggak ada sabar yang ada batasnya Bun. Jadi sesungguhnya sabar itu adalah balasannya tanpa hisab. Kan gitu kan? Itu Quran. Jadi kalau gitu tanpa batas sabar itu Bun. Nggak harus, saya besok udah gak sabar lagi. Tidak. Jadi kalau gitu sabarkan jiwa bunda, sabarkan akhlak bunda ketika bunda sedang hamil, karena bunda tidak sendiri. Bunda emosi, bayi jadi tukang emosi. Bunda arogan, bayinya nanti besarnya lebih arogan dari bundanya. Bundanya ternyata sejuk, nyaman, indah, akan kalem bayinya. Nah inilah hubungan antara bayi dan ibunya. Oke, cukup ya Ustaz? Cukup Bapak Ibu yang saya muliakan. Bisa ketemu nanti minggu depan insya Allah. Semoga berkah, sehat semuanya. Dan gak ada halangan dalam hidup kita semuanya. Semoga dikasih Allah kita perlindungannya. Jauh dari bencana, musibah COVID. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.